Penerus estafet Jokowi agar Indonesia jangan memilih yang buruk dari yang terburuk. Perjalanan politik Indonesia terbilang sangat seru sejak sosok bernama Joko Widodo atau Jokowi mulai muncul dan menjadi perbincangan publik sampai hari ini. Meski tidak bisa disangkal pula ada banyak hal yang seru alias tidak pantas, tidak elok, dan memalukan yang juga terjadi pada kurun waktu yang sama. Lupakan era mati suri karena negeri ini bak setel pada mode autopilot pada era SBY memerintah. Juga lupakan intrik politik kejam yang terjadi saat era Gus Dur menjadi Presiden RI dan terzolimi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu pada masa itu. Sejak Jokowi hadir, bermula dengan terobosan sebagai wali kota Surakarta yang membawanya ke Jakarta sebagai gubernur DKI Jakarta dan bablas ke Istana Negara. Peta politik negeri ini berubah drastis. Meski begitu, perilaku bejat dan patut dipisui oleh sebagian elit dan kader partai politik masih saja terjadi. Tetapi kehadiran Jokowi seperti menjadi oase bagi kekeringan yang dialami negeri ini. Sejak Jokowi hadir, daerah yang terlupakan mulai diperhatikan. Infrastruktur dibangun besar-besaran. Birokrasi dirombak. Mentalitas perlahan tapi pasti coba untuk direvolusi. Kedaulatan negara dikembalikan supaya kita bisa menegakkan kepala. Begitu pula perekonomian sekuat tenaga dijaga dengan menempatkan sosok yang terbaik di posisi Menteri Keuangan. Standar kepemimpinan pun diangkat sangat tinggi dengan gaya kepemimpinan yang bahkan unggul sangat jauh dibandingkan RI sebelumnya yang berlatar belakang militer. Kalau prestasinya jangan ditanyalah, nanti ada yang baper akut. Jokowi ibarat berlian yang muncul dari kumpulan rongsokan. Di tengah kondisi elit politik negeri ini yang tampak dibutakan oleh ambisi kekuasaan, tanpa pernah berpikir buat memajukan bangsa ini. Adanya kelompok radikal yang mengarah pada sistem khilafah memperkerat perjuangan untuk memperbaiki negeri yang sudah kadung rusak ini. Kini elit politik sekali lagi akan diuji buat menyodorkan calon pemimpin baru sebagai penerus tongkat estafet yang akan segera Jokowi serahkan. Jujur, saya baru melihat satu nama yang pantas diusung rakyat, yang diharapkan bisa memaksa partai politik buat mengusungnya pada Pilpres 2024 seperti yang pernah terjadi pada era Jokowi dahulu. Prosesnya jangan dibalik. Partainya mendodolkan terus rakyat disuruh memilih. Proses semacam ini hanya akan menghadirkan pilihan yang buruk dari yang terburuk, sama sekali bukan best of the best. Kondisi yang bilang sampai terjadi akan membuat negeri ini mundur satu dekade, dengan kondisi lebih buruk, bahkan terancam bubar karena perang saudara, atau terpecah karena faktor SARA. Siapa nama tokoh itu? Tentu saja Ganjar Pranowo. Yang saya lihat masih yang teratas, bahkan mengalahkan Prabowo Subianto. Jangan sebut nama gubernur dan ex-wakilnya. Hasil politisasi ayat dan mayat, karena mereka sudah sengaja merobek tenun kebangsaan dan tidak layak memimpin negeri ini sampai kapanpun. Jadi bagaimana sekarang? Mari gelorakan suara rakyat yang benar-benar berasal dari rakyat, bukan dari partai yang mengaku menyuarakan rakyat jelaka, supaya kita tidak dihadapkan pada pilihan yang buruk di antara yang terburuk. Kita ingin dan perlu pemimpin hasil saringan dari calon yang terbaik. Kalau memang nantinya bukan Ganjar ya tidak masalah, asalkan ada calon yang memang lebih baik dalam banyak hal dan bisa meneruskan kepemimpinan Jokowi. Asalkan jangan yang itu ya. Begitulah kura-kura.